seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu jiwaku, bila ku boleh datang memandang wajah. Mari bersama nyanyikan pujian ini. Seperti rusa merindukan surga yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagian tetaplah Allah selamanya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan dan Rajaku, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selamanya. Katakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Katakan sekalipun, amin, dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Katakan tetaplah Allah selamanya.
bagimu Tuhan. Glory bagimu, Allah kami yang kami sembah. Allah yang layak kami puji, kami muliakan dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur kembali kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami Tuhan pewahyuan di dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, sebelum kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan, supaya kami benar-benar ibadah kami pada pagi hari ini ibadah yang benar-benar Tuhan menyukakan hati-Mu, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini, amin. Jika bukan karena ya anugerah oleh Tuhan, ya kita tidak ada sampai hari ini, Bapak Ibu. Tentu kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan ini jangan kita pergunakan dengan sia-sia, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Jangan kita pergunakan dengan ya hidup santai, hidup setengah-setengah kepada Tuhan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya percaya kepada Tuhan Yesus, ya, yang mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya, kehidupan benar-benar yang mengikuti Tuhan Yesus benar-benar harus menanggalkan segala keinginan daging, ya. Keinginan sebab ada di Roma ya pasal 8 ayat 5 mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya sebelum saya mengikuti Bapak Ibu, sebelum saya mengerti kebenaran firman Tuhan, waktu awal saya mengikuti Tuhan, karena sebelumnya Bapak Ibu, Alkitab itu, ya sebelum saya benar-benar mengikuti Tuhan ini, ya saya bertobat itu tahun 94, bertobat, ya mengenal, saya katakan belum bertobat sungguh-sungguh pada waktu itu, cuman mengenal Yesus lebih gitu dari sebelumnya, Bapak Ibu Saudari. Karena kenapa saya katakan, banyak orang katakan kalau dia sudah dekat ke Tuhan dikatakan bertobat. Sebenarnya itu belum, pertobatan itu belum benar-benar Bapak Ibu Saudari. Karena saya menjalani pertobatan itu. Karena masih keinginan daging itu masih banyak, masih tebal di dalam kehidupan, ya kehidupan saya khususnya pada waktu itu. Saya berani menyampaikan hari ini, menyaksikan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, karena saya mengalami dan saya menjalaninya. Saya tahu ya namanya, banyak dulu mengatakan kalau orang sudah bertobat dibaptis selam itu dikatakan dia sudah benar, ya dia sudah merasa bahwa hidupnya sudah berkenan di hadapan Tuhan. Seperti saya dulu seperti itu, Bapak Ibu Saudari. Ternyata sebenarnya setelah saya mengerti sampai hari ini, pertobatan itu belum apa-apa. Ya, kedagingan itu, keinginan daging itu masih tebal, ya masih banyak di dalam kehidupan ya kita sebenarnya, atau saya, ya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah, setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, saya waktu itu saya memang mendapatkan firman ini ya, yang sangat terekam sekali ya waktu awal-awal dulu saya dapatkan firman di Roma 8 ini, Bapak Ibu. Di awal saya pertobatan itu dulu, ya. Mengenal, saya bukan bilang pertobatan karena pertobatan waktu itu belum benar-benar benar ya. Artinya
baru saya haus, baru saya mengenal Tuhan waktu itu. Karena Alkitab pada waktu itu cuma sekedar jadi pajangan saja Bapak Ibu. Ya tidak pernah saya baca, tidak pernah, walaupun saya menjadi orang Kristen itu sejak dari kecil. Ya, tapi namanya membaca Alkitab sampai menikah pun pada waktu itu Alkitab itu jarang dibuka, cuma hanya sekedar ya pajangan saja di rumah. Setelah saya benar-benar tahun 94 saya mulai membuka Alkitab. Nah, di situ saya terbaca yang sangat hari ini sangat terkesan bagi saya itu ya pembacaan Alkitab yang saya ingat sampai hari ini dari awal tahun 94 itu saya diingatkan melewati Roma 8, di Roma pasal 8 ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tapi waktu itu saya belum mengerti seperti saat hari ini kebenaran ini, belum dibukakan, belum diberikan hikmat ya, seperti saat hari ini Bapak Ibu. Dulu saya pikir bahwa yang seperti saya katakan tadi bahwa waktu saya sudah dibaptis selam, minta dibaptis selam, waktu itu saya pikir saya benar-benar sudah benar di mata Tuhan. Tapi sebenarnya kehidupan daging saya itu masih tebal, masih hidup, masih suka marah, masih mudah tersinggung, ya, masih kesombongan, masih keinginan-keinginan daging ini masih mau menikmati keinginan dunia ini masih tebal banget Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah waktu itu saya pikir saya sudah benar, ternyata setelah saya mengerti kebenaran sampai hari ini ya Bapak Ibu, saat hari ini kebenaran firman Tuhan itu dibukakan kepada saya, sebenarnya ya keinginan-keinginan daging saya itu masih banyak ya, masih tebal di dalam diri saya. Sebab itu firman Tuhan hari ini saya bersyukur kepada Tuhan hari lepas hari ya, setelah saya mengerti melewati proses yang Tuhan berikan kepada saya, ternyata yang untuk menanggalkan segala sesuatu keinginan-keinginan daging kita itu tidak langsung seperti instan seperti itu Bapak Ibu. Itu melewati namanya proses, melewati namanya masalah yang terjadi dalam kehidupan saya. Nah saya bersyukur sekali Bapak Ibu kalau kita hari ini mengalami setelah kita mengikuti Tuhan ya, kita mulai digarap oleh Tuhan. Kita mulai dikerjakan oleh Tuhan untuk menjadi menanggalkan segala sesuatu keinginan-keinginan daging kita ini ya. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini, seperti di Roma 8 ayat yang ke-6 ini mengatakan bahwa keinginan daging adalah maut. Ya, di Roma 8 ayat yang ke-7 mengatakan keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi Roma 8 ayat 8 mengatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sekali lagi di Roma 8 ayat 8 mengatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya kalau kita Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan hari ini masih ya hidup di dalam keinginan-keinginan daging, kesenangan-kesenangan dunia ini, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ingat hari ini itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya. Itu adalah satu kejijikan bagi Allah. Pertentangan ya, hidup kedagingan itu dengan Allah. Ya, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi kalau orang Kristen hari ini tidak mau menanggalkan segala keinginan-keinginan daging, ya, kesenangan-kesenangan dunia ini, keserakahan, egois, mementingkan diri sendiri, kecemaran dan sebagainya, percabulan dan sebagainya, tidak mungkin kita berkenan hari ini di hadapan Tuhan. Sebab itu tinggalkan, buang itu dalam kehidupan kita. Sebab Galatia pasal yang kelima yang 19 mengatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran dan hawa nafsu. Ya. Nah, inilah yang masih, kalau masih orang mengatakan orang Kristen masih hidup di dalam kehidupan seperti ini, benar-benar kehidupannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau hari ini Bapak Ibu Saudari dan saya ingin berkenan di hadapan Tuhan, mari kita tanggalkan semua itu dalam hidup ini. Mari kita mengikuti keinginan Roh Kudus, ya.
Di Roma 8 ayat 14 mengatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, Bapak Ibu, mari kita tanggalkan semua keinginan daging, mari kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Ya. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Kadangkala antara keinginan daging dengan keinginan Allah itu, Saudara, keinginan Roh Allah di dalam hidup kita itu berperang. Nah, kadangkala kalau kita cuma setengah-setengah, hidup kita cuma setengah-setengah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak mungkin bisa menanggalkan segala keinginan daging dalam hidup ini. Itu perlu perjuangan, Bapak Ibu. Bapak Ibu menjadi orang Kristen harus benar-benar ekstrim. Artinya ekstrim sekali, menjadi orang Kristen itu harus ekstrim. Ya. Ekstrim yang positif, Bapak Ibu, kita bukan seperti agama lain kalau ekstrim, ekstrimnya beda. Ya, kita tahu sendiri kalau agama lain kalau ekstrimnya beda dengan yang dimaksudkan dengan pengajaran dari Tuhan Yesus ini ya. Pengajaran dari kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita menjadi orang ekstrim, ekstrim sekali, itu yang positif. Artinya kita benar-benar melakukan keinginan Roh Tuhan, keinginan Allah dalam kehidupan ini. Ya, kalau orang memperlakukan kita tidak adil, ya, kita tidak perlu membalas. Ya, kita tidak perlu membalas, kita cuma hanya katakan ya kita harus mengikuti kehendak Roh Kudus, kehendak Roh Allah dalam hidup ini, Bapak Ibu. Nah, kalau keinginan daging, kita mungkin bisa melawan, kita mungkin bisa marah. Nah, ini yang kita harus tanggalkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menanggalkan segala keinginan daging, karena ini tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, kalau kita mau menjadi anak Tuhan, kita mau berkenan kepada Dia, kita harus ya hidup dipimpin oleh Roh Allah. Nah, kalau Bapak Ibu mau menyerahkan hidup Bapak Ibu, ya pertobatan yang saya katakan pertobatan itu, ya bukan baptis selam, itu tanda Bapak Ibu, itu tanda kita dibaptis, tanda hidup baru. Tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan ini. Kita mulai menanggalkan segala keinginan-keinginan daging, kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kesombongan, keangkuhan, mementingkan diri sendiri, suka mengata-ngatain orang, ya, suka menfitnah, iri hati, dengki, semua hal itu harus dibuang dalam kehidupan kita. Karena itu semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun kau tidak suka, tidak senang, engkau disakiti, engkau diperlakukan tidak adil dalam kehidupanmu, engkau diperlakukan jahat, ya, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus mengikuti kehendak Roh Allah dalam kehidupan ini. Kita harus tinggalkan itu dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudari. Benar-benar menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita benar-benar harus ekstrim, saya katakan tadi. Harus militan. Ya. Sebab seperti saya dulu, kalau cuma hanya setengah masih senang dengan keinginan daging, keinginan dunia, tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Kita tidak boleh menyembah dua Tuhan. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Kalau kita mau mengikuti Yesus, Yesuslah yang utama dalam segala kehidupan kita. Kita harus menyenangkan hati Dia. Kita harus menyukakan hati Dia. Kita harus berkenan di hadapan Dia. Itu harga mati kalau mengikuti Yesus. Sebab ada firman Tuhan katakan, kalau kita mau mengikuti Yesus, lepaskan segala sesuatu. Baru engkau layak menjadi muridnya. Ya, kita layak menjadi anak-anak Allah, Bapak Ibu. Nah, hari ini firman Tuhan menyadarkan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudari hari ini, ya kebenaran firman Tuhan luar biasa bagi kita, kembali mengingatkan kita. Mungkin hari-hari ini kita hidup, ya kadang-kala manusia itu tidak sadar bahwa menjalani kekristenan, katanya menjadi orang Kristen tapi masih hidup mengikuti keinginan daging, tidak mengikuti kehendak Roh Allah dalam hidup ini. Sehingga ya kehidupannya sulit. Kalau itu dibiarkan terus-menerus Bapak Ibu,
dibiarkan keinginan daging kita ini menguasai kita. Sebab tadi kita katakan keinginan daging adalah maut. Kalau itu terus kita tidak bertobat, kita tidak sadar-sadar, kita sulit diubahkan. Nah, selagi ada kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, mari kita harus tanggalkan semua itu. Kita harus mengikuti kehendak Roh Allah di dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya, mengerti menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kadang-kala hal sepele suka menyepelekan orang, suka mengejek orang, kita tidak sadari di dalam hati kecil kita mengatakan itu dosa Bapak Ibu. Ya, ada satu kebencian, ya, itu dosa di hadapan Tuhan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tiap hari ke gereja, mungkin tiap hari berdoa, 3 kali sehari berdoa mungkin di rumah, tapi kalau kehidupan kita tidak benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, tidak melepaskan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya, sia-sia semua itu Bapak Ibu, tidak ada artinya. Sebab itu setiap detik, menit, waktu, tidak hari, ya, kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, walaupun Tuhan itu tidak kelihatan di depan mata kita ini, tapi Dia ada, Rohnya ada. Memperhatikan setiap anak-anak, ya, anak-anak yang mengaku dia adalah sebagai Tuhan, ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pasti apapun yang kita lakukan, Dia pasti melihat apa yang kita perbuat selama kita ada di dunia ini. Sebab apa yang kita lakukan di dunia ini kita akan pertanggungjawabkan nanti, ya, di tahta pengadilannya. Karena Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita tidak selamanya, ingat, kita tidak selamanya ada di dunia ini. Kita cuma hanya 1 kali. Tidak ada kesempatan lagi. Nah, sebab itu kesempatan yang ada ini, mari kita tanggalkan semua itu. Ya, sederhana tapi sulit. Tapi kadang-kadang yang sederhana ini justru sulit dilakukan. Banyak orang egois, banyak orang angkuh dalam dirinya, sombong dalam dirinya. Kalau disakiti sedikit, tidak setuju, marah di dalam dirinya, tidak mau rendah hati. Ini tidak bisa Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kalau mau mengikuti Tuhan, menjadi orang Kristen, itu harus menanggalkan semua itu, lepaskan segala sesuatu. Ya, sebab ada firman Tuhan juga mengatakan di sini, di Filipi 1 ayat yang ke-21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, Rasul Paulus di sini mengatakan kepada jemaat Filipi, ya, karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi kehidupan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudari, ya, adalah Kristus. Jadi kepentingan kita hidup ini adalah untuk Yesus, untuk menyukakan hatinya Bapak Ibu, untuk melakukan apa yang Dia kehendaki dalam kehidup ini. Apa yang Dia ajarkan dan kita harus lakukan, apa yang Dia teladani, itu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Hidup kita sebenarnya selama kita ada di dunia ini adalah Kristus. Jadi artinya meneladani Yesus dalam hidup kita. Apa yang Dia ajarkan itu yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya. Karena mati adalah suatu keuntungan, sebab semua akan mati di sini Bapak Ibu. Nah, kalau kita hidup adalah untuk Kristus, artinya melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, ya, kita pasti disambut oleh malaikat Tuhan Bapak Ibu. Tuhan senyum melihat kita. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jangan sampai nanti Tuhan bilang tidak kenal engkau, nyah engkau, karena engkau melakukan kejahatan. Karena apa? Karena waktu kita hidup ini bukan Kristus. Waktu kita hidup keinginan daging kita. Tidak mungkin, itu perseteruan dengan Allah. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Tidak mungkin Tuhan sekongkol dengan hal seperti itu. Tidak mungkin. Kita terputus hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita masih hidup dengan keinginan daging.
Kalau kita tidak bertobat hari ini, kita tidak menanggalkan keinginan-keinginan daging kita, Tuhan tidak akan pernah kenal kita nanti di tahta pengadilannya. Sangat mengerikan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan kalau kita sudah di tahta pengadilannya. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu mengatakan hari ini bahwa mungkin anak-anak muda hari ini, oh saya masih muda, masih jauh perjalanan saya di dunia ini. Loh, siapa bilang Bapak Ibu Saudari, umur kita tidak tahu, kematian kita tidak tahu, satupun di antara kita tidak tahu. Tanggal berapa kita mati, hari apa kita, bulan apa kita mati, tidak tahu. Ya. Kita melihat aja hari-hari ini keadaan dunia, keadaan COVID-19 ini bisa menyerang siapa saja. Tidak pandang orang kaya, tidak pandang kau cantik, jelek, anak-anak, muda, atau tua. Mengerikan hidup yang ada di dunia ini. Nah kalau hari ini kita cuma berleha-leha, santai, tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Tidak ada kesempatan lagi nanti bagi kita Bapak Ibu. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak, ini kebenaran ini yang saya sampaikan, saya sebagai hamba Tuhan atau gembala di tempat ini, tugas saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Karena keadaan dunia seperti ini, terus saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang mengenakan telinga saudara, tidak mungkin. Nanti setelah kita ada di tahta pengadilannya, saudara nanti akan menyesal. Kalau saya menyampaikan tidak benar-benar kebenaran yang murni hari ini, yang Tuhan ajarkan kepada kita, saya akan dipersalahkan oleh Tuhan. Saya akan dipersalahkan oleh jemaat. Kenapa Ibu Esther dulu tidak menyampaikan kebenaran? Sehingga hari ini saya ditolak. Saya tidak mau nanti seperti itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sebab itu hari-hari ini saya terus menyampaikan ini, mau suka atau tidak. Karena ini kebenaran. Karena saya akan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Tuhan ajarkan kepada saya. Atau firman Tuhan yang murni ini. Yang saya harus beritakan. Karena dulu saya tidak mengenal kebenaran seperti saat hari ini Bapak Ibu. Dulu saya juga hidup suka. Siapa sih yang tidak suka daging? Keinginan daging. Enak banget. Saya itu orangnya temperamen pemarah Bapak Ibu. Kalau orang mau ini saya sanggup berkata-kata untuk melawan orang yang mengatai saya. Tapi karena saya mau melakukan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengikuti kehendak Roh Allah di dalam kehidupan saya. Saya harus mematikan segala keinginan-keinginan daging yang ada dalam keinginan saya. Saya mulai tanggalkan hari lepas hari. Ya, saya mulai tanggalkan segala sesuatu. Saya harus berubah. Saya harus menjadi mengikuti teladan Yesus. Seperti yang Tuhan katakan adalah harus serupa dengan Yesus. Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Karena ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak sempurna seperti Bapa atau serupa seperti Yesus, setidaknya kita mengikuti jalan-jalannya Bapak Ibu. Mengikuti kebenaran, teladan yang dia sudah contohi sesuai dengan standar kita masing-masing. Ingat, sesuai dengan standarnya masing-masing. Ya, sesuai. Karena ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya. Sekian tahun saya dulu ya ingin hidup melakukan kehendak saya sendiri. Sebab itu saya berkata kepada Tuhan, kenapa saya baru sekarang mengerti kebenaran ini? Seandainya saya dari dulu ya mengenal kebenaran yang murni yang hari ini, yang berapa tahun belakangan ini, 2 tahun belakangan ini yang saya benar-benar berjuang ya untuk melakukan kebenaran yang murni ini dalam kehidupan saya, anugerah ini dalam kehidupan saya, dan tidak saya sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan kepada saya ini. Terus setiap detik menit
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Benar-benar Bapak Ibu. Hari-hari ini karena saya mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena sisa hidup saya ini ya seberapa lagi Bapak Ibu. Saya harus kejar paket kalau orang bilang ya. Kejar ketinggalan saya. Selama waktu ini saya gunakan waktu ini dengan maksimal mungkin. Dengan semaksimal mungkin Bapak Ibu. Karena waktu tidak lama lagi. Ya. Apalagi kami ini sudah tua. Ya. Waktu tinggal sedikit. Ya. Di situ saya gunakan waktu itu untuk berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Berjuang. Dibangunkan tengah malam, bangun, berdoa di hadapan Tuhan. Mau taat kepada Tuhan. Walaupun rasanya ngantuk, pengen tidur karena sudah komitmen di hadapan Tuhan. Ya, karena saya bilang Tuhan aku mau dibangunkan jam sekian, aku mau datang kepada Tuhan. Tidak bisa lagi Bapak Ibu sudah komitmen di hadapan Tuhan. Mau ngantuk mau enggak, tetap lakukan. Kalau enggak Tuhan bilang kamu pendusta, kamu pembohong, kamu tidak sungguh-sungguh. Betapa menyakiti hati Tuhan. Benar-benar Bapak Ibu saya lakukan kehidupan komitmen saya di hadapan Tuhan. Jangan sampai meleset Bapak Ibu. Jangan sampai saya tidak melakukannya. Jangan sampai saya menyakiti hatinya. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Waktu-waktu saya hari-hari ini selalu menyukakan hati Tuhan. Ya. Mungkin orang katakan lebay, memang lebay. Karena lebaynya di dalam Tuhan. Asalkan jangan lebay mengikuti keinginan daging. Tidak ada gunanya. Maut akhirnya akan kita alami dalam hidup ini. Karena mengerikan Bapak Ibu Saudari. Mengerikan sekali-sekali lagi saya katakan. Mengerikan sekali. Jangan sampai saudara menyesal. Saya sungguh mengatakan ini kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ayo selagi ada kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudari. Jangan gunakan waktumu dengan sia-sia. Anak-anak muda, orang-orang tua apalagi. Jangan sia-siakan waktumu. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Tuhan sudah mengetuk di depan pintu. Bukan mengetuk hati kita Bapak Ibu. Tuhan sudah mengetuk pintu itu artinya dia sudah di depan pintu dunia ini. Sedikit lagi dia akan masuk. Karena keadaan dunia ini sudah kita lihat tanda-tanda zaman ini. Kedatangannya dia. Kita mau bilang apa? Kita mau santai hari ini. Sangat bodoh Bapak Ibu. Mari hari ini rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Kau rugi sendiri mengeraskan hatimu. Apa sih salahnya merendahkan hati di hadapan Tuhan? Ya, siapa sih kita ini? Saya tidak menganggap saya lebih hebat dari pendeta lain. Tidak Bapak Ibu Saudari. Kalau selagi ada orang yang datang di sini diberikan di tempat ini untuk saya layani. Saya harus sampaikan ini, tidak ada lain. Tugas saya menyampaikan kebenaran ini Bapak Ibu. Sebab nanti saya akan pertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Itu masalahnya. Jadi saya harus benar-benar mendoakan jemaat yang Tuhan percayakan. Saya harus rawat dengan baik. Ibaratnya seperti suster, seperti perawat yang merawat. Melewati kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan, apalagi kalau ada Zoom. Ya, saya sudah buka. Di zaman Covid ini kita tidak bisa lagi ketemu seperti biasa.
Komsel sudah jarak, sudah tidak bisa lagi. Ibadah mulai hari ini, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Sebab itu kita melewati Zoom. Saya di situ bisa dari hati ke hati bisa berbicara kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Untuk mengingatkan, untuk memantau keberadaan dari anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Itu tugas saya Bapak Ibu. Yang Tuhan berikan kepada saya. Yang saya harus lakukan. Saya sudah dengan rasanya Tuhan, apalagi yang saya harus lakukan. Supaya hidupku berkenan di hadapan-Mu. Supaya nanti saat di tahta pengadilannya, aku tidak ditolak oleh Tuhan. Aku tidak ditemui oleh Tuhan bahwa aku orang yang lalai melakukan tugas. Saya tidak mau seperti itu, saya cari terus Tuhan, tugas apa lagi yang belum saya selesaikan. Apalagi yang belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Itu yang saya kerjakan hari-hari ini Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Ya. Kalau mau kerja, kerja dengan maksimal. Kalau mau sekolah, sekolah dengan baik. Lakukan dengan maksimal. Semuanya itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Apa yang kita lakukan? Lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dulu kalau kita kerja untuk kepentingan pribadi kita, itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Sehingga kita tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Karena kita mementingkan keinginan daging. Tidak mementingkan kehendak Tuhan. Sehingga kecewa dalam hidup ini. Tidak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara kerja, melakukan apa, bisnis, sekolah dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Tapi saudara melakukannya buat Tuhan. Kalau menjadi orang Kristen, anak mahasiswa, dia dapat nilai yang bagus, itu dia mempermuliakan nama Tuhan. Tapi jangan anak-anak sekolah atau anak-anak mahasiswa, kepintarannya ada gunakan untuk sesuatu yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Itu sangat menyedihkan hati Tuhan Bapak Ibu Saudari. Sangat menyedihkan sekali di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Kalau kamu sukses dalam bisnis, sukses dalam di dalam pemerintahan, berhasil menjadi pejabat, tapi kalau untuk kesombongan dirimu, tidak ada gunanya, menyakiti hati Tuhan. Tapi kalau saudara melakukannya buat Tuhan, takut akan Tuhan, ya tidak, yang kepegawai negeri umpamanya tidak korupsi, hidup yang benar, melakukan tugas dengan benar, itu dia mempermuliakan nama Tuhan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, katanya hamba Tuhan, tapi masih ya hidup tidak peduli keinginan-keinginan dunia, tidak mengajarkan dengan sungguh-sungguh pada jemaat. Takut jemaatnya lari, takut tidak dapat perpuluhan. Jadi menyampaikan janganlah kasih firman Tuhannya yang enak-enak, yang keras. Kasih aja yang mujizat terus. Bukan salah, saya katakan saya tidak anti mujizat. Saya orang yang istilahnya sering mendapatkan anugerah mujizat itu dalam hidup saya. Tapi jangan itu terus yang diajarkan kepada jemaat. Kemakmuran, kalau kau ikut Yesus pasti diberkati. Masalahmu pasti selesai. Emangnya Tuhan itu dukun? Tuhan tidak mengajarkan itu. Kalau kita mau jadi dewasa, ingat, kalau kita mau jadi dewasa, kalau saudara anak-anak baru kenal Yesus, boleh. Kalau kita baru mengenal Yesus, saya dulu mengenal Yesus, waduh Bapak Ibu karunia Roh Kudus, saya terpesona dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi itu saya sering tidak gunakan. Yang penting adalah kita melakukan kebenaran dalam hidup ini. Pertaubatan dalam hidup ini. Karakter kita harus diubahkan. Sifat jahat, sifat tidak baik kita itu kita harus berubah. Itu yang benar. Itu yang sukses. Paham Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan?
Itu yang kita harus lakukan, menjadi orang yang percaya. Ingat, di gereja ini tidak membuat orang senang di telinga ya. Sudah tidak zamannya lagi kita mengajarkan seperti itu. Apalagi keadaan dunia ini semakin sulit, terus diajarkan, marilah engkau yang yang letih lesu. Datang ke gereja ini didoakan, selesai. Itu tidak menguatkan Bapak Ibu dengan situasi zaman seperti ini. Membuat jadi lemah. Tapi kalau hari ini diberitakan dengan kebenaran, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Ini firman Tuhan, bukan kata saya Bapak Ibu. Sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukan kata saya Bapak Ibu, ini yang kita harus lakukan. Kalau mujizat pada waktu itu Tuhan menunjukkan tanda bahwa Dia Allah. Bahwa kita memiliki Allah itu ada, benar-benar hidup. Tapi bukan itu terus yang kita ikuti, sehingga kita tidak dewasa, sehingga kita tidak melakukan kehendaknya. Sehingga nanti kita ditolak, loh ini bukan serupa denganku ini. Nanti Tuhan tolak di tata pengadilannya. Kenapa? Dimanjakan dengan sesuatu yang menyenangkan, mujizat. Ada orang yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, katanya. Makanya saya katakan tadi pertobatan awal itu bukan pertobatan baru mau mengenal Yesus. Sehingga dapat pergumulan, dapat ujian, tidak tahan. Makanya banyak orang yang ke agama dari non-Kristen masuk ke Kristen, nggak tahan, kembali lagi. Karena apa? Kita senang mendengar bahwa artis sana masuk Kristen. Senang kita. Saya nggak senang Bapak Ibu. Kenapa? Mengikuti Yesus itu berat. Hitung biayanya. Harus lepaskan segala sesuatu kalau mau mengikuti Yesus. Berat, mahal ikut Yesus itu. Berkualitas. Kita menjadi orang Kristen itu berkualitas. Bukan kacang-kacang kalau orang Manado bilang. Kita menjadi orang Kristen itu agung. Mulia menjadi anak-anak Tuhan. Lewat kehidupan kita yang agung. Yang menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita. Menghidupkan Yesus dalam kehidupan kita. Baru kita mengagungkan Yesus itu dalam hidup kita. Kita agung di hadapannya. Amin, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, ingat saya tidak mengini saudara, tidak. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak salah di hadapan Tuhan. Ya. Kita harus menyampaikan kebenaran yang murni. Artinya murni, karena kebanyakan orang menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya katakan tadi dipelesetkan. Supaya seperti saya dulu, soalnya saya pernah mengalami ini Bapak Ibu. Jadi saya tahu. Kalau saya hari ini menyaksikan, karena juga saya pernah mengalami yang namanya pemelesetan. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena memiliki motivasi yang salah. Karena saya ingin Jumat saya banyak. Disenangkan dengan kebenaran. Mari, sini kudoakan nih, sini. Dalam nama Yesus pasti sembuh. Apalagi kalau orang punya manifestasi, waduh. Itu saya sudah saya tinggalkan Bapak Ibu. Ya, saya tinggalkan semua itu. Karena di Filipi 1 tadi mengatakan, Filipi 3 ayat 7 mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi segala sesuatu karunia apapun yang saya miliki untuk kebanggaan saya tinggalkan semua karena Kristus. Karena saya mengikuti kehendak Tuhan. Karena saya ingin melakukan yang murni tentang kebenaran firman Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Lepaskan segala sesuatu. Baru kau layak menjadi muridku. Waduh Bapak Ibu, melepaskan segala keinginan, pengen bergaul dengan orang-orang di luar sana. Ikut dunia sana. Tapi ya, saya harus meninggalkan semua itu. Karena saya sebagai seorang gembala, kalau saya mengikuti orang-orang di sana sangat lucu Bapak Ibu, saya sebagai seorang gembala. Saya tidak mendapatkan apa-apa untuk
mengajarkan kepada jemaat yang Tuhan berikan di tempat ini. Sebab itu saya bersyukur kepada Tuhan. Bukan saya mengatakan saya hebat hari ini. Ya, karena saya mau menanggalkan semuanya ini. Melepaskan segala sesuatu di dalam diriku. Seperti pujian kita tadi mengatakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Dipreteli saudara, setiap hari saya mengalami yang namanya proses dari Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak mengeluh di hadapan Tuhan. Saya tidak berani bilang, kenapa Tuhan hari-hari hidupku seperti ini. Justru saya tahu itu berkat buat saya Bapak Ibu. Kalau saya mengeluh berarti saya menolak berkat. Kadang-kadang orang mau berkat itu yang senang, dipuji, mendapatkan keberhasilan. Enggak salah Bapak Ibu. Tapi jangan itu yang utama dalam hidup kita. Jangan itu yang terikat dalam kehidupan kita. Itu salah. Saudara tidak akan pernah dewasa di dalam Tuhan. Saudara tidak akan pernah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara tidak akan pernah haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Barang siapa haus dan lapar akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Saudara tidak akan pernah dipuaskan kalau saudara cuma hanya sekedar aja mengikuti Tuhan. Tidak mau melepaskan, tidak mau berjuang, tidak punya tekad untuk melepaskan segala sesuatu keinginan dunia di dalam diri kita. Saudara tidak akan pernah dipuaskan oleh Tuhan. Saya bersyukur hari ini saya dipuaskan oleh Tuhan. Daging masih ada Bapak Ibu. Karena apa saya katakan tadi bahwa saya mengalami yang namanya pergumulan setiap hari. Itu daging saya itu sakit. Tapi saya lawan bahwa ini adalah berkat. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Ingat Bapak Ibu menjadi orang Kristen. Ya, kalau kamu tidak menderita bersama-sama dengan dia, dengan Yesus Kristus, saudara tidak akan pernah dipermuliakan oleh Tuhan. Ingat, kalau saudara tidak bersama-sama menderita bersama Yesus, saudara tidak akan pernah dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Amin. Tuhan Yesus berkati bagi kita. Mari kita angkat pujian kita. Ya, sekalipun ya, hari ini saudara tidak ada orang yang menemani saudara, tetapi cukup ada Yesus dalam kehidupan ini. Bahagia ada Yesus. Walaupun keadaan dunia seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kalau ada Yesus dalam hidup kita, kita menanggalkan segala sesuatu. Yesus hidup dalam kehidupan kita. Waduh, saya tidak bisa melukiskan atau menggambarkan menceritakan kepada saudara kebahagiaan kalau kita melakukan kebenaran ini. Bahagianya luar biasa saudara. Walaupun kita memikul salib, menyangkal diri dan memikul salib. Tidak ada duanya kalau kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, aku berkenan kepadamu karena hidupmu melakukan apa yang kusampaikan bagimu. Itu satu kebahagiaan Bapak Ibu, karena yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. Hanya Dia kebahagiaan kita. Itulah sukacita dalam hidup kita Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, saya berdoa kepada Bapak Ibu diubahkan paradigma yang selama ini terikat dalam kehidupan kita karena pengajaran yang sudah berabad-abad dalam hidup kita yang sulit kita lepaskan. Tapi hari ini berkat Tuhan bagi kita semuanya melewati kebenaran firman Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau kebahagiaanku. Haleluya. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku.
saya, silakan kita bangkit berdiri. Saudara, angkat tangan saudara di hadapanmu pada Tuhan. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan, Engkau kebahagiaan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau kebahagiaan. Dengan sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau kebahagiaanku. Tuhan akan memberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan yang benar-benar kekal. Kebahagiaan dunia ini fana, tidak kekal, Bapak Ibu. Kita cari kebahagiaan yang daripada Tuhan. Dia akan memberikan hikmat bagi kita. Dia akan menuntun kita untuk kebahagiaan yang Dia berikan kepada kita. Haleluya, Yesus. Angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan. Amin. Dan kehormatan Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini, walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Amin. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Sekali lagi katakan Engkau. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Amin. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Mari tundukkan kepalamu kepada Tuhan. Ya rala masekiai doi namo. Jesus, hallelujah. 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 Yes, kira. Ya dena ya kusto sekera. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami, kami tidak sia-siakan dalam hidup ini. Mampukan dan kuatkan kami untuk melakukan kebenaran-Mu ini Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu. Kau memberkati Tuhan kerinduan mereka saat hari ini.
untuk melakukan, untuk menyenangkan Engkau dalam kehidupan ini. Kami percaya Engkau tidak akan menyia-nyiakan orang yang mengasihi Engkau. Orang yang mau melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.